Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Sukacita luar biasa hari ini. Amin. Siap memberkati sorga dengan pujian kita. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Kami siap untuk memberkati Engkau dengan pujian kita yang luar biasa Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini hadir ataupun yang menyaksikan ibadah online nanti. Kami akan sampaikan informasi dari gereja. Yang pertama, gereja akan mengadakan ibadah penyerahan anak nanti di bulan Desember tanggal 12. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang belum diserahkan, boleh mendaftar bersama-sama ke sekretariat gereja dengan Mbak Dewi Setianingrum. Formulirnya bisa diambil di sekretariat dan nanti untuk pembelajaran akan dimulai bulan November ya, awal bulan November. Jadi siapkan diri Anda untuk boleh mendaftarkan putra-putri Anda. Dan mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah offline kita tetap 3 kali. 1 kali pagi jam 6:30, 1 kali agak siang jam 9 dan sore jam 5. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak di atas 12 tahun sudah boleh ikut ke gereja, tapi untuk lansia di bawah 70 tahun saja yang masih boleh mengikuti. Yang untuk anak-anak di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun tetap mengikuti ibadah online yang kita bisa saksikan di channel YouTube setiap hari Minggu mulai jam 5 ke atas. Itu informasi yang bisa kami sampaikan saat ini. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang mengalir tiada habisnya di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami dengan begitu sempurna dan menjadikan hidup kami begitu berharga. Dan saat ini Tuhan, dengan iman kami menyatakan setiap pujian kami. Kami rindu Tuhan, setiap pujian kami boleh memberkati sorga Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam setiap pujian kami. Dan ada kuasa di dalam setiap perkataan firman-Mu yang sanggup memulihkan dan mengubahkan hidup kami. Kami serahkan ibadah kami saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Allah yang hidup, Engkau yang bekerja dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh semuanya saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Biar Raja yang agung, yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Siap semuanya saat ini untuk terima kuasa dari Tuhan yang luar biasa. Yang siap boleh berikan lebih meriah lagi sorak-sorai buat Tuhan. Yes. Mari nyatakan siap pujian kita. Kita mau terima kuasa dari sorga yang memulihkan hidup kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya. Kami umat yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Dan kami mau berlari meraih mahkota kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan.
saudara, untuk kita mau lebih dalam lagi kita mau masuk di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan setiap hati kita mau persiapkan setiap pikiran kita untuk kita boleh fokus pagi hari ini menghadap Tuhan.
ajaib, Allah yang dahsyat. Itu sebabnya kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Dan Engkau Allah yang luar biasa itu ada bersama dengan kami saat siang hari ini. Dan kami percaya kalau Engkau ada di sini, Engkau akan memberkati kami. Sehingga kalau kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, membawa sukacita dari sorga. Terima kasih Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu,
Perkataan-Mu itu penuh dengan kuasa. Perkataan itu bisa memulihkan kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara. Dan Engkau pakai hamba-Mu ini menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk memberkati kami semua pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, sukacita besar jika kita pada saat siang hari ini bisa kembali berkumpul untuk menikmati pujian, penyembahan dan firman Tuhan, saudara ya. Baik, saudara, saya ingin bicara tentang pembebasan dari dosa, ya. Pembebasan dari dosa. Kita akan lihat 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Saudara, hari ini kita akan melihat satu topik ini, bagaimana kita bisa dimerdekakan dari dosa. Ya, saudara, selama hidup kita, coba kita ingat-ingat dalam kehidupan kita pribadi, ya saudara, sudah berapa banyak saudara menimbun dosa? Wah, banyak Pak, gitu ya. Benar ya saudara ya, coba pikirkan, sudah berapa banyak sampai usia kita sekarang ini, kita sudah menimbun dosa saudara ya. Kita menumpuk dosa, menimbun dosa, keserakahan, iri hati, ya saudara, kebencian, banyak hal, penipuan. Iya tahu saudara, banyak lagi, apa saja saudara, saudara yang tahu ya. Kita menumpuk itu saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak ada orang yang bisa mengatasi dosa saudara dan saya. Siapa yang bisa mengatasi dosa ini? Kita gak bisa saudara. Kita tidak dapat mengatasinya sendiri. Tetapi di dalam Alkitab, ayat-ayat yang sudah kita baca saudara, dari ayat itu bahwa satu-satunya cara di mana dosa kita dapat dibersihkan adalah melalui darah Yesus. Amin saudara. Ini adalah satu-satunya cara. Tidak ada cara lain saudara untuk kita dapat dibersihkan dari dosa-dosa kita. Tidak ada cara lain. Kebaikan saudara, amal ibadah saudara tidak akan mengurangi apapun. Ya. Mungkin dulu kita berpendapat demikian, dengan berbuat baik ini dosaku berkurang. Tidak sama sekali. Saya katakan tidak ada cara lain. Menurut Alkitab mengatakan bahwa dosa kita hanya bisa dibersihkan oleh apa saudara? Darah Yesus, oleh kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu seumpama saudara, orang yang punya hutang yang banyak. Hutang yang banyak yang tidak bisa kita bayar karena bunganya terlalu besar juga saudara. Ya, itu seumpama seperti itu hutang dosa itu saudara. Dan kita gak bisa bayar hutang kita. Banyak orang gak bisa bayar hutang karena terlalu besar hutangnya, dia bunuh diri. Benar ya saudara ya. Karena apa? Sudah gak bisa lagi bayar. Sudah gak tahu lagi caranya bagaimana. Banyak manusia mengalami jalan buntu. Kenapa? Terlalu banyak hutang dosa. Dan Yesus datang untuk apa saudara? Untuk membereskan dosa kita. Dia membersihkan dosa kita melalui darahnya. Dia menebus hutang dosa kita yang tidak mampu kita bayar. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita hanya bisa apa saudara? Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita ya. Pada saat siang hari ini saudara,
ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dengan cara bagaimana Allah membebaskan kita. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini, bagaimana Allah membebaskan kita. Yang pertama, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita, lalu Dia membersihkan kita dari segala kejahatan kita. Ini yang pertama. Dia mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Dia membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Ya, saudara, Dia akan melunasi hutang dosa kita melalui apa? Melalui kematian anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini mirip yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini adalah orang-orang yang seolah-olah punya hutang yang banyak yang tidak bisa membayar hutang kita, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapapun hutang dosa kita, berapapun besarnya hutang dosa kita, darah Yesus mampu mengampuni dosa kita, mampu membersihkan dosa kita. Amin, saudara. Karena ada orang-orang yang tidak yakin bahwa dosanya itu bisa diampuni, karena dia bilang, dosaku udah terlalu besar, Pak. Apakah Yesus masih mau mengampuni? Apakah Tuhan masih mau mengampuni? Darah Yesus cukup untuk mengampuni kita. Tuhan bilang, walaupun dosa kita merah seperti kirmizi, Dia akan membuat kita putih seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh darah Yesus, saudara. Ya. Tapi kemudian saudara pernah nolong orang yang punya hutang banyak? Mungkin ada yang pernah, ya saudara. Kalau ada orang, saudara, yang sukanya itu hutang, ya, ini karakter, saudara, ya, senengannya itu utang, sudah, dikit-dikit utang. Nah, kalau hutangnya ke rentenir, berbahaya sekali ya, saudara, ya, berbahaya sekali. Bunganya aja sampai berapa, saudara, ya. Hutangnya 1 juta, saudara nggak bayar, tahu-tahu bisa 20 juta, ya kan, saudara? Karena udah kelamaan, begitu kan, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak saudara, tadi pertanyaan saya, nolongi orang yang kena hutang? Mungkin pernah. Wes, ini kita bilang, aku nolong kau udah, ini berkali-kali, udah terakhir ya, gitu-gitu ya, saudara. Kita ngomong sama orang tersebut misalnya, saudara, hutangnya habis kita bayari, saudara. Tapi saudara, bulan depan dia punya hutang lagi. Berarti ini masalah attitude ya, saudara, ya, sikap ya, saudara, karakter. Udah dikandani ngeyel, saudara. Pernah nggak saudara punya pengalaman seperti itu, saudara? Padahal hutang-hutangnya udah dilunasi, udah ditolong. Tapi kemudian dia buat dosa lagi. Berarti ada perubahan nggak orang tersebut? Ada perubahan tidak? Nggak ada perubahan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya mau kasih tahu begini sebagai orang Kristen. Ya, orang Kristen itu bicara perubahan. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Setelah saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, seharusnya ada perubahan. Amin, saudara. Dulu kita jahat. Banyak hal-hal jahat dalam hati dan pikiran kita. Tapi setelah kita bertemu Tuhan, sudah enggak lagi. Diubah semuanya. Betul enggak, saudara? Ya, itulah perubahan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk kepada bagian kedua. Kalau yang pertama tadi, bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak cukup hanya mengampuni dosa-dosa kita saja. Kenapa? Istilahnya orang berhutang, kalau cuma dibayari utangnya, saudara, dia akan utang lagi. Makanya Tuhan melakukan langkah kedua, yaitu darah Yesus tidak sekedar mengampuni segala dosa kita di masa lalu, tetapi juga menolong kita merdeka dari kendali dosa di saat ini. Perhatikan kata-kata, merdeka dari kendali dosa saat ini. Kita tidak lagi di bawah hukum dosa. Jadi kalau kita sudah dilunasi utang kita, besok-besok ya kita nggak berbuat hal yang sama. Kita mulai beriman kepada Tuhan. Nah ini, seperti itu harusnya saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian pertama yang Tuhan lakukan adalah Dia mengampuni dosa-dosa kita di masa lampau.
dengan darahnya. Hal yang kedua, dia menolong kita supaya kita merdeka, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa-dosa masa lampau itu, saudara. Ini hal yang sangat penting, saudara. Kenapa, saudara? Karena bagian kedua ini akan membuktikan bahwa Allah itu ada. Bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang kalau ditanya, Tuhan itu ada enggak? Menurut saudara Tuhan ada enggak? Jelas kita akan ngomong ada. Tetapi negara-negara barat, saudara, mereka banyak orang tidak kenal Tuhan. Disebut ateis, tidak mengenal Tuhan. Mungkin negaranya negara Kristen, tapi orangnya enggak mengenal Tuhan. Dia bilang Tuhan tuh enggak ada. Bahkan di ajaran Kristen, saudara, ada teori-teori yang disebut teori liberal, saudara ya. Mereka mempermasalahkan Allah itu ada apa enggak, ya. Allah ada apa enggak? Allah itu ada apa enggak? Katanya gitu ya, saudara. Terus mereka mulai bilang begini. Kalau dalam pikiranmu Allah itu ada, ya Allah ada. Tapi kalau dalam pikiranmu Allah enggak ada, ya Allah itu enggak ada. Nah, gitu ya, saudara. Jadi kita malah jadi bingung gitu ya, saudara ya. Kenapa? Karena teori, saudara. Semuanya penuh dengan teori, perdebatan. Saudara lihat di YouTube, perdebatan, Yesus itu Allah apa bukan? Benar gak, saudara? Bahkan orang Kristen sendiri ada yang meragukan. Yesus itu bukan Allah, benar gak, saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mau berdebat, gak ada ujung-ujungnya, saudara. Sampai kiamat itu gak ketemu ujungnya. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, bagi kita, orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, kita akan bilang Tuhan itu ada. Amin, saudara. Itu pengalaman pribadi, saudara. Kalau saudara sudah ketemu sama Tuhan, terus orang lain bilang Tuhan itu enggak ada, saudara mau bilang apa? Misalnya saya kasih contoh begini. Saudara ketemu sama saya, Pak Teddy, ya toh. Kemudian ada orang bilang, Pak Teddy itu udah enggak ada, udah meninggal. Loh, enggak, orang aku ketemu kok. Kan begitu kan, saudara ya. Kenapa? Saudara bertemu langsung. Banyak orang Kristen, saudara. Dan saya yakin di antara saudara banyak yang sudah bertemu secara pribadi. Saudara akan bertemu Tuhan pada saat saudara punya masalah. Ya, pada waktu saudara sakit, tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Saudara bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Iya kan? Oh iya, Tuhan baik bagi saya. Ya. Ada orang-orang yang enggak kenal Tuhan, disembuhkan sakitnya. Dia bilang Tuhan Yesus baik. Sekeluarga besar tidak ada yang mengenal Tuhan. Tetapi karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia pegang teguh, aku sudah ketemu Tuhan. Walaupun orang lain bilang enggak ada, Tuhan Yesus itu enggak ada. Tapi karena orang itu bertemu dengan Yesus, dia bilang Yesus itu ada. Saudara bertemu dengan Tuhan Yesus dengan banyak hal, dan itu yang mengubah hidup saudara, memerdekakan saudara. Amin, saudara. Orang boleh bilang, oh Yesus itu bukan Allah, tapi saudara bilang, dia yang mengubah hidup saya kok. Dulu saya pemabuk, dia menghapus dosa saya, dan saya diubahkan, sekarang saya gak mabuk lagi. Saya sekarang jijik dengan dosa-dosa itu. Tuhan yang mengubah saya. Kamu mau bilang saya, Tuhan gak ada? Tuhan yang mengubah saya, kok kamu bilang Tuhan gak ada? Saudara bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Saudara dulu seorang penjudi, tapi ketika saudara bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengubah hidup saudara. Dan saudara bilang, Tuhan kalau aku gak ketemu dengan Engkau, mungkin aku masih terus berkubang dalam lumpur dosa. Terus orang lain bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Saudara mau bilang apa? Kita akan bilang, Yesus itu Tuhan. Dia yang mengubah hidup saya. Amin, saudara. Saya tahu cerita dari beberapa di antara saudara. Bagaimana masa lalu saudara yang buruk. Tapi bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara. Dan sekarang kita setia kepada Tuhan. Kenapa kita setia kepada Tuhan? Karena kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya juga tahu beberapa di antara saudara bahwa masalah itu silih berganti datang dalam hidup saudara. Ya kan?
masalah-masalah berat datang dalam hidup saudara. Tapi hari ini nyatanya saudara masih percaya kepada Tuhan. Hari ini nyatanya saudara tetap setia kepada Tuhan. Mengapa saudara setia? Karena saudara bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Apakah saudara sudah bertemu dengan Tuhan dan sekarang karena masalah sedikit saudara mau mundur dari Tuhan? Enggak. Amin saudara. Dia yang sudah mengubah hidup kita dari pendosa yang dulu hidup dalam lumpur dosa. Sekarang kita hidup untuk memuliakan Allah. Apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Enggak. Amin saudara. Tuhan sudah mengubah hidup kita. Karena kita bertemu dengan Tuhan. Coba lihat Paulus. Sebelum namanya Paulus siapa? Saudara masih ingat? Saulus ya. Ketika dia diberi kuasa otoritas, dia punya anak buah. Saulus dulu namanya. Saulus itu seorang Farisi, saudara, dihormati. Ya, dia pergi ke Damsyik untuk apa? Menganiaya orang Kristen. Tapi di tengah jalan dia ketemu sama Tuhan, saudara. Dia jadi buta untuk sementara waktu, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan, kata Saulus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Saulus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dan itu mengubah seluruh hidupnya dan akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasulnya Tuhan, memberitakan Injil kemana saja dan dia gak peduli bahkan dengan nyawanya sekalipun dia gak peduli saudara. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Pertama, dia menghapus dosa kita, tapi gak selesai sampai di situ saudara. Dia nggak hanya sekedar menghapus dosa kita. Kalau hanya sekedar menghapus dosa kita, kita akan terus ada di dalam kubangan dosa, saudara. Tetapi yang kedua yang dia lakukan adalah dia mau mengubah hidup kita, memerdekakan kita dari kuasa hukum dosa. Amin, saudara. Sehingga kita tidak ada dalam kubangan dosa itu lagi. Hal yang ketiga yang Tuhan mau lakukan. Hal yang ketiga, sekalipun saudara sudah dihapus dosa saudara, sekalipun saudara sudah dimerdekakan dari dosa, saudara, sudah diubah. Tapi jujur, seringkali kita yang masih melakukan dosa. Benar apa enggak, saudara? Iya toh? Jadi sekalipun dosa masa lalu kita sudah dihapus, sekalipun kita sudah tidak lagi berkubang dalam dosa, saudara, tetapi sesekali masih aja kita tergelincir dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan mau menyatakan hal yang ketiga. Dia menyediakan pengampunan bagi kita jika kita apa saudara? Bertobat. Saudara, ketika saudara lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ya, ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dia mengubah hidup kita. Tetapi pada waktu saudara berbuat dosa, walaupun itu kecil, Roh Kudus akan mengusik hati nurani kita. Makanya kita nggak nyaman. Ya, kalau dulu saudara, ketika saudara belum mengenal Tuhan atau Kristen-Kristenan lah boleh dibilang begitu ya, saudara, melakukan dosa ya nggak apa-apa gitu, biasa gitu ya, saudara. Tetapi setelah saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara melakukan marah sedikit aja, saudara, maksudnya marah yang membuat emosi, yang ada kebencian, itu kan enggak boleh, saudara ya, marah dengan kebencian enggak boleh. Roh Kudus menegur kita, saudara. Tidur kita mulai enggak nyenyak. Kenapa? Karena ada rasa bersalah. Benar apa enggak? Pernah ngalami enggak seperti itu, saudara? Kita merasa bersalah. Nah, ketika kita merasa bersalah, kita simpen aja itu ya. Rasa dendam mungkin di dalam hati kita simpan, saudara. Kita susah tidur. Ya, kita susah tidur, enggak enak ini. Udah pokoknya tidak enak hidup ini rasanya. Tetapi apa yang terjadi jika saudara datang kepada Tuhan dan minta ampun? Pernah seperti itu, saudara? Dalam kondisi saudara berdosa, terus saudara bilang, Tuhan ampuni saya. Sungguh-sungguh ampuni saya. Saudara pernah lakukan itu. Terus apa yang terjadi dalam hidup saudara setelah saudara amin? Plong ya. Plong rasanya. Lega rasanya gitu saudara ya. Plong sudah.
itu juga membuktikan bahwa Allah itu ada, saudara. Saudara nggak usah tanya Allah itu ada apa enggak. Saudara bisa membuktikan ketika saudara mengaku dosa menurut ayat yang kita baca tadi. Dia itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara terus hidup dalam dosa, belum minta ampun, belum bertobat, itu sama aja seperti saudara jatuh ke sawah, baju saudara lumpur semua. Lumpur semua baju kita, jatuh ke sawah gitu ya. Saya tanya saudara, seneng gak saudara dengan baju berlumpur, badan penuh dengan tanah, terus saudara pulang, aku mau tidur, langsung ke tempat tidur. Gitu saudara? Rasanya enak gak badan saudara? Badan penuh lumpur, terus saudara tidur? Enggak. Kalau badan kita penuh dengan lumpur, saudara jalan aja begini, aduh. Rasanya jijik gitu ya saudara. Ini cepat-cepat sampai rumah, mau mandi yang bersih, ganti baju, baru kita bisa istirahat. Benar apa enggak saudara? Artinya saudara, lumpur ini kalau dipertahankan membuat kita enggak nyaman. Tidur juga enggak enak. Masa tidur dengan badan penuh dengan lumpur? Dosa itu ibarat lumpur. Kalau saudara terus hidup dalam dosa, enggak enak. Terus ada rasa bersalah, rasa bersalah, rasa bersalah. Kalau kita penuh dengan lumpur, kita mandi, kemudian ganti baju yang bersih, baru rasa enak. Karena beda, badan penuh dengan lumpur dan badan yang bersih, beda saudara. Sama dengan dosa juga begitu. Saudara hidup dalam dosa, setelah minta ampun, beda. Rasanya enak, tidur juga bisa nyenyak. Begitu ya saudara, pakai baju yang bersih. Dan Tuhan mau menghapus segala dosa kita. Amin saudara. Sama juga seperti saudara mikul beras kemana-mana, 25 kilo, lumayan ya saudara, 25 kilo, wah berat gitu saudara, ke gereja mikul beras gitu ya, suruh nyanyi bisa gak saudara angkat tangan terus loncat-loncat? Enggak, mukanya murung, ya. Orang lain nyanyinya sukacita, soraklah haleluya, wah, goyang gitu ya, kita menteleng aja saudara. Kenapa saudara? Ada beban yang berat. Tapi coba ketika saudara minta ampun sama Tuhan, ya, minta ampun sama Tuhan, Tuhan angkat beban saudara, saudara bisa angkat tangan, saudara bisa nyanyi, soraklah, haleluya, amin saudara. Ada sukacita ketika Tuhan mengangkat beban berat kita, saudara, ya. Nah baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ya, Dia menghapus dosa masa lalu kita, Dia mengubah kita dengan memerdekakan kita, tetapi juga yang ketiga, Dia menyediakan pengampunan selama kita hidup dalam dunia ini. Amin saudara. Saya mau kasih satu contoh saudara. Ya, satu kisah yang benar-benar terjadi di Eropa saudara. Ya, seorang dokter. Saudara, dokter itu rasa-rasanya enggak ada yang miskin ya saudara ya. Dokter itu profesi yang cukup menjanjikan saudara ya. Anak kita jadi dokter, bangganya bukan main. Betul apa enggak saudara ya? Satu profesi yang menjanjikan saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ada dokter saudara di Eropa ya. Di tempat dia tinggal, di kotanya dia tinggal itu adalah penghasil anggur saudara. Dan di kota itu memproduksi minuman keras dari anggur itu. Dan harganya murah di sana. Karena memang tempatnya gitu ya saudara. Jadi harganya murah. Nah dokter ini mulai minum anggur itu, alkohol saudara ya. Karena memang di tempatnya tersedia banyak. Mungkin tersedia di warung-warung mungkin banyak alkohol di sana. Nah saudara, dia mulai minum alkohol terus, lama-lama sedikit, 1 gelas, 2 gelas per hari, 3 gelas terus gitu. Akhirnya dia kecanduan saudara. Kecanduan alkohol, saudara bisa bayangkan. Dia mau praktek dokter, minum alkohol, mungkin pasiennya juga mungkin jadi berkurang saudara. Karena berpikir ini dokter ini bisa mendiagnosa penyakit dengan baik apa tidak gitu ya saudara. Karena klieng-klieng bau alkohol dari mulutnya, dia minum alkohol saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh menjadi kecanduan dan sangat berat. Kecanduan sangat berat ya.
teman-temannya mulai mengetahui, mungkin teman-teman seprofesinya, saudara, mulai melihat ini dokter ini mulai berbahaya ini. Kecanduannya tingkat dewa mungkin ya saudara ya. Kecanduannya benar-benar sudah sulit dilepaskan. Akhirnya teman-temannya bilang begini, kalau kamu bisa sehari saja tidak minum alkohol, kami akan kasih $20. $20 itu ya mungkin bagi dokter nggak terlalu besar ya, hampir 300.000 saudara. Ya. Tapi kalau kamu menang, kamu berhasil tidak minum alkohol, ya kamu yang menang, saya kasih. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus kasih kami. Kayak taruhan gitu ya, saudara ya. Jadi kalau kamu kalah, kamu minum alkohol, besok kamu kasih uang $20 kepada kami. Nah saudara, lewat hari ternyata dokter ini tidak bisa tidak minum alkohol, saudara. Jadi dia kalah dokter ini. Walaupun hanya segelas dia tetap minum alkohol. Nggak bisa lepas ini saudara. Akhirnya dia besoknya ketemu lagi sama teman-temannya, dia kasih duit $20. Aku kalah, aku minum alkohol lagi katanya ya. Sebenarnya teman-temannya itu bukan mau duitnya saudara. Teman-temannya itu hanya mau menunjukkan betapa dalamnya kamu sudah masuk di dalam kecanduan alkohol. Ayo keluar kamu dari kecanduan alkohol. Tetapi dia bilang, aku udah gak bisa keluar dari sini. Ya, dia gak bisa lagi melepas kecanduannya minum alkohol, saudara. Duitnya habis hanya untuk membeli alkohol. Duitnya habis, saudara, karena alkohol dia beli yang makin keras. Suatu hari ketika dia tidak punya uang lagi, istrinya minta uang kepada dia untuk beli susu untuk anaknya yang masih kecil. Dan dia bilang tidak punya uang. Bayangkan saudara, seorang dokter tidak bisa beli susu untuk anaknya. Kita aja bisa kan ya, ibu-ibu masih bisa beli susu untuk anak kita ya. Ini dokter saudara gak bisa beli susu untuk anaknya. Duitnya kemana saudara? Beli alkohol. Itu menjadi pukulan yang keras bagi dia. Kenapa? Karena dia sayang sama keluarganya. Ya, tapi ini menjadi pukulan. Masa aku beli susu untuk anakku aja udah gak bisa. Tapi aku gak bisa berhenti minum alkohol. Ini masalahnya. Akhirnya apa yang dia lakukan saudara? Dia masuk ke dalam kliniknya, praktek dokternya, dia kunci pintu, dia duduk di ruang prakteknya, dia buka lacinya. Saudara tahu di lacinya ada apa? Ada pistol saudara untuk jaga diri. Dia punya pistol ya untuk jaga diri. Dia bilang begini, aku sudah tidak bisa lepas dari alkohol ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Kalau aku terus menerus hidup seperti ini, yang menjadi korban adalah istri dan anak-anakku. Lebih baik aku aku mau bunuh diri aja katanya. Selesai semua masalah karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya. Ketika dia ambil pistol itu dari laci saudara, di bawahnya ada Alkitab. Di bawah pistol itu ada Alkitab. Belum pernah dibaca karena Alkitab itu pemberian temannya. Gitu saudara ya. Jadi itu Alkitab pemberian temannya. Dia bilang apa salahnya lah sebelum mati aku baca Alkitab. Gitu ya saudara. Apa salahnya sebelum mati aku baca Alkitab. Karena dia orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Ya, Kristen tapi gak pernah ke gereja. Waktu kecil dia ke gereja. Tapi setelah dewasa dia sudah lupa sama Tuhan saudara. Dia bilang apa salahnya aku baca Alkitab. Dia ambil Alkitab yang tebal saudara. Kemudian dia bingung. Terus kalau baca yang mana? Ya saudara, aku mau baca yang mana? Akhirnya saudara, dia membaca, dia asal buka aja saudara. Kemudian dia membaca satu ayat saudara, yang mengatakan begini. Akulah Tuhan Allahmu, yang menebus dan menyelamatkanmu. Akulah juru selamatmu, yang menyelamatkan engkau. Itulah intinya dari ayat itu saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia kaget ketika dia membaca ayat itu. Kenapa? Karena dalam pikirannya tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dia. Tapi firman Tuhan pada saat itu menjadi rema, menjadi hidup. Akulah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau. Tuhan bisa menyelamatkan aku katanya. Saudara, dia taruh Alkitab itu, pistolnya dia taruh saudara. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, dia berlutut.
di hadapan Tuhan. Dia minta, Tuhan tolong saya. Saat itu saudara, dia berseru kepada Tuhan untuk pertama kalinya. Minta agar Tuhan mengangkat semua dosa-dosanya, ikatan belenggu alkohol ini. Dia bertobat, dia menangis pada saat itu saudara. Dan ajaib saudara, ajaib sekali. Inilah yang saya katakan, Tuhan itu nyata, Allah itu ada. Ketika dia amin, dia menjadi manusia yang baru saudara. Karena Roh Kudus menjamah hidupnya. Kemudian dia gak jadi bunuh diri, dia pulang ke rumahnya. Saudara tahu di rumahnya pasti banyak alkohol ya saudara, karena dia tukang minum. Dia sudah tidak mau lagi minum alkohol. Dia gak mau minum alkohol. Tuhan mengubah seluruh hidupnya saudara. Firman Allah mengubah dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan mengubah hidup saudara. Amin. Itu yang saya katakan tadi. Saya kenal beberapa di antara saudara. Beberapa di antara saudara ada yang narkoba, pemabok, ya, okultisme. Tetapi sekarang karena Tuhan sudah mengubah hidup saudara, saudara menjadi manusia yang baru. Amin saudara. Itu sebabnya saudara setia kepada Tuhan. Kenapa? Saudara ketemu sama Tuhan secara langsung. Saudara bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengubah hidup kita. Amin saudara. Dan kalau Tuhan mengubah hidup kita, kita bertemu langsung dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang kokoh saudara, yang kuat. Mau diiming-imingi apa, jabatan suruh pindah, gak mau kita. Betul gak saudara? Amin saudara? Ya. Kenapa saudara? Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Terakhir saudara, apa tujuan dan rencana Allah bagi manusia? Saya mau kasih tahu satu hal saudara. Tujuan rencana Allah bagi manusia adalah untuk memerdekakan dari budak dosa. Amin saudara. Tuhan punya tujuan, dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menghapus dosa manusia. Dia mau membebaskan manusia dari perbudakan dosa oleh kuasa kegelapan. Dia mau mengubah hidup manusia, hidup saudara dan saya. Supaya kita menjadi berubah. Yang dulu kita menjadi budaknya dosa, budak iblis. Sekarang kita menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Amin saudara. Luar biasa saudara. Kalau kita tahu kebenaran ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mengucap syukur. Ya. Saudara, saya itu kalau di mimbar seperti ini, saya tahu beberapa di antara saudara diubahkan oleh Tuhan. Nangis saudara di sini. Bukan sedih. Terharu atas apa yang Tuhan sudah perbuat atas anak-anaknya, saudara. Dia mengubah hidup kita. Amin, saudara. Amin. Dia mengubah saudara, betul? Itu sebabnya setia sama Tuhan. Sejauh timur dari barat. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau hitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati
siang hari ini, jika saudara dijamah oleh Tuhan, ketika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara melihat di dalam diri saudara, ada belenggu-belenggu yang harus dilepaskan, ada dosa-dosa yang harus dilepaskan. Ini saatnya saudara datang kepada Tuhan. Saudara boleh taruh tangan di dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara, khusus bagi saudara yang merasa ada belenggu, ada dosa yang harus dilepaskan. Taruh tangan di dada. Jangan taruh iman saudara kepada saya, taruh iman saudara kepada Tuhan Yesus. Karena hanya darah Yesus saja yang bisa mengampuni kita. Hanya darah Yesus yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa. Sekarang saudara yang menaruh tangan di dada, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat dokter tadi, dia sendirian berdoa dan Tuhan membebaskan dia. Saat ini saudara bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan akan membebaskan saudara. Berdoa, minta Tuhan melepaskan kita. Saudara akan menjadi manusia yang baru. Keluar dari rumah Tuhan ini ada sukacita besar karena semua beban diangkat oleh Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap anakmu yang menaruh tangan di dada Tuhan. Ampuni mereka. Mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau memohon pengampunan, mohon lepaskan dari segala ikatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibasuh oleh darah Yesus, dilepaskan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kelepasan, terjadi kelepasan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau bebaskan kami. Engkau sudah ganti pakaian kami yang kotor dengan yang bersih saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saudara, mungkin saudara punya orang-orang yang saudara kasihi dan saudara tahu dia terikat. Entah itu perjudian, alkohol, atau terikat apa saja. Dan saudara pengen agar orang tersebut terbebas. Saudara bisa berdoa untuk orang tersebut. Saudara bisa berdiri sekarang di hadapan Tuhan untuk orang tersebut, bukan untuk diri saudara. Mari silakan saudara bisa berdiri untuk orang-orang yang terikat oleh dosa. Saudara bangkit berdiri dan saudara berdoa minta sama Tuhan. Saudara menjadi imam bagi orang tersebut. Yesus, sebutkan namanya, minta darah Yesus melepaskan, menghancurkan belenggu-belenggu itu. Kita mau percaya bahwa darah Yesus mampu menghancurkan setiap belenggu dosa, ikatan-ikatan itu. Sebutkan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kau lihat anak-anakmu yang berdiri sebagai imam, mewakili saudara mereka, mewakili orang tua mereka, mewakili anak-anak mereka, mewakili teman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamatkan Tuhan, selamatkan mereka, lepaskan mereka dari belenggu dosa, dari belenggu roh-roh jahat, ikatan-ikatan. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus itu mampu melepaskan. Darah Yesus mampu menyucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa besar. Kita nyanyi lagu ini. Kita mau mengucap syukur. Betapa besar. Angkat tangan saudara, katakan. Oh, haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan.
Engkau sungguh baik. Karena Engkaulah pembebas bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya umat-Mu pulang dengan membawa berkat yang besar dari Tuhan. Ada sukacita dari sorga, Amin. damai sejahtera dari sorga ada dalam hati kami. Amin. Kami pulang dengan baju yang bersih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami satukan hati untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Amin. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Allah atas pandemi yang melanda seluruh dunia dan juga di Indonesia. Bahwa di negara kami pandemi sudah mulai berkurang dan melandai. Ini karena anugerah Tuhan bagi kami. Sehingga kami lebih bebas lagi untuk bisa beribadah Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berikan hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden dan juga jajarannya sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat RT untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa kami. Sehingga bangsa kami ini sungguh-sungguh terwujud dalam keadilan sosial dan makmur bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk memberkati bangsa ini. Kami percaya jika kami anak-anak-Mu berdoa berseru kepada Engkau untuk kemakmuran bangsa ini, maka Engkau akan memberkati bangsa kami. Dan kami percaya Engkau terus akan memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dalam Tuhan. Melimpah-limpah dan memperluas daya-Mu dan saatnya kita di penghujung ibadah kita. Sekali lagi selamat berhari Minggu, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.